Selamat pagi jemaat Surabaya City Blessing. Kami sangat senang bisa berjumpa kembali walaupun masih di dalam online service. Ya, terima kasih sekali sama Pastor Fani bersama dengan tim pengembalaannya sehingga kita bisa terhubung ya di acara yang sangat mengejutkan bagi kita dan spesial ini. Ya, biasanya kan kita secara tatap muka ya datang gitu kan, tapi ini udah berapa lama? Sudah hampir 3 tahun ya tidak bisa ke sana ya. Iya, kita gitu. pikir udah terhalangi banget. Tapi hatinya ada di situ ya. Tuhan tahu ya udah ada caranya dia sekalipun secara online ini. Yes. Ya, nah nggak terasa banget kita ini sudah masuk di bulan keempat yaitu bulan April. Dan tetap masih ada suasana pandemiknya yang belum selesai gitu kan. Nah pada bulan April ini biasanya kita itu diingatkan kembali akan yang namanya Hari Paskah ya, dimana kita diingatkan Yesus mati dan bangkit untuk menebus kita gitu. Jadi kayaknya tuh ada satu kehidupan yang baru gitu. Nah kalau tidak ada satu kematian, tidak ada kebangkitan, apa yang kita percayai masih sia-sia, tetapi Tuhan itu sudah bangkit. Nah, kalau Tuhan sudah bangkit, itu membuat sesuatu kehidupan. Saya jadi ingat ada pengalaman kita baru minggu kemarin gitu kan. Nah, ceritanya tuh kita itu pengen pergi, jadinya mau naik mobil gitu. Terus kita keluar, kita nyalain mobil nggak nyala-nyala. Ternyata itu nggak jalan gitu loh. Diperiksa ternyata akinya itu rusak, nggak jalan gitu. Saking kelamaan nggak dipakai karena pandemik nggak boleh keluar. Jadi sekali kita mau keluar nyalain mobil itu nggak bisa gitu kan. Nah waktu kita coba untuk memperbaiki gitu ada tetangga gitu datang nolong. Itulah enaknya kalau kita itu hidup bertetangga. Jadi dia datang terus kemudian terus dia periksa, dia bilangin akinya nih rusak. Terus gitu dia langsung telepon temennya. Dan langsung aki itu diperbaiki dan diganti. Langsung kita yang tadi kita terhalangi, tidak bisa berangkat, tidak bisa pergi. Kemudian mobil itu bisa nyala lagi. Nah, jadi saya ingat juga waktu itu ada satu ayat di dalam Roma 8 ayat 11 ya, saya bacakan. Dikatakan bahwa jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Itulah rohnya yang diam di dalam kamu. Wah, ini dari yang mati terus jadi hidup. Wow, itu luar biasa ya. Dahsyatnya itu kan dari ayat yang Anda baca dengan pengalaman yang kita alami itu mati mobil aja kita berusaha merasa terhalangi. Betul. Gitu kan. Padahal banyak hal yang lain juga kan yang terjadi. Tapi itu gambaran sih, gambaran bagaimana satu kehidupan kita ya. Sebenarnya hidup kita itu sudah di bawah kematian dan di bawah dosa. Seperti kayak mobil itu ya, tanpa aki, tanpa kekuatan dari aki itu dia ya nggak bisa jalan. Ya, tetap aja dia mau mobil bagus, mobil jelek, mobil apa aja tidak bisa menjalankan fungsi yang diinginkan kan. Kalau sudah mati ya nggak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya kita itu seperti itu. Kita itu bagaimanapun ya pasti di bawah kematian kan, di bawah dosa kan, karena kejatuhan daripada Adam itu sendiri. Dalam hal ini yang dibutuhkan manusia itu yaitu penebusan sebenarnya kan. Tuhan itu menebusnya, dia menjadi serupa dengan kematian kita. Sehingga dia menebus kematian, mengakhiri kematian, tapi dia nggak berhenti sampai di situ tentunya. Betul. Dia bangkit. Dia bangkit. Kuasa kebangkitan itu yang membuatkan kita dihidupkan kembali di dalam Kristus sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan kehidupan Dia di dalam hidup kita, kekuatan Dia ada di dalam hidup kita, sehingga ya seperti mobil itu mau jalan
ke pasar yang kita mau tuju itu nggak bisa. Nggak bisa awalnya, sekarang jadi bisa sesudah hidup kan. Bukan ke pasar aja, mau ke Surabaya juga bisa. Amin. Dengan kehidupan kita yang dibangkitkan oleh Kristus itu, ya kita bisa melakukannya sejauh Tuhan itu yang kita lihat melakukannya, sehingga nggak lagi ada batasan-batasan yang membuatkan kita terhalangi dalam menjalani hidup yang dimana Tuhan inginkan gitu. Betul. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita itu sudah ditebus dan sudah diberikan satu kehidupan yang baru, yaitu hidup kebangkitan Kristus, itu apapun yang kita alami atau ada batasan di dalam hidup ini, itu tidak bisa menghentikan Tuhan bekerja bagi hidup kita. Dari mau bisnis, terus kemudian dari mau itu sekolah, kan nggak bisa, masih online. Kemudian apalagi dia di jalan-jalan gitu. Nah, itu tidak akan bisa lagi mengintimidasi atau membuat kita itu nggak ada semangat lagi hidup. Ya kan, ada pepatah bilang ini, hidup hidup segan, mati juga nggak mau gitu kan. Jadi kayak udah nggak ada semangat lagi hidup ini gitu loh, mau melangkah gitu kan. Nah, kita juga ngalami sih ya, kayaknya kita udah punya rencana, kita mau mengunjungi cucu kita yang baru lahir tahun kemarin. Kita sudah rencana kita mau datang, kita mau nemenin kelahirannya, dan kita bisa bertemu dengan ini cucu pertama lagi. Ada pandemi, jadi kita nggak bisa pergi. Dan itu berkelanjutan sampai saat ini, dan cucu kita itu udah hampir 1 tahun. Dan tidak terasa pandemi ini pun sudah berjalan selama 1 tahun. Nah, kalau kita ngelihat keadaan dan situasi yang seperti itu membuat kita itu kayaknya ya terhalangi kan, dibatasi kan gitu kan. Betul. Mau memulai bisnis kayaknya aduh, nggak ada kepastian juga nih, bisa jalan apa enggak, ya enggak. Terus kemudian mau melakukan sesuatu yang lebih ekspansi juga berpikir belum tahu karena belum ada kepastiannya, masih harus dibatasi ini, dibatasi itu. Jadi kayaknya nggak ada semangat lagi gitu loh, semangatnya itu udah hilang banget. Dan hidup itu ya seperti yang tadi itu, ya kembali lagi, hidup segan, mati tak mau, ya kan. Nah, ini pernah juga dialami oleh kedua muridnya waktu dia berjalan ke Emmaus. Saya bacakan ayatnya di dalam Lukas 24 ayat yang ke-32, dikatakan seperti ini. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, inilah yang dialami ya kan. Mereka ini kan kayaknya lagi patah semangat atau apa gitu kan. Ya, itu ayat sangat menarik juga ya. Bagaimana dua murid Tuhan Yesus itu melihat Tuhan Yesus itu sudah sebagai sumber dari hidup dia kan. Betul. Pengharapan dia. Kan? Di mana dia berpikir ya inilah yang bakalan melepaskan bangsa Israel ini dari penjajahan pada waktu itu. Betul. Ya, kalau Tuhan Yesus yang melepaskan dan menjadi kepala, jadi penguasa di situ, setidak-tidaknya mereka ya keciprat juga ya. jadi advisernya atau jadi wakilnya ya, itu harapan mereka. Satu perjalanan hidup dia kan ada harapannya dia di situ. Betul. Dan semangat mereka ya kalau dekat dengan Tuhan Yesus ya senang gitu kan, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan inginkan senang, dan melihat Tuhan Yesus dengan segala karyanya tentu sangat bersemangat mereka. Belum disuruh aja dia kepengen. Tahu-tahu dalam hidupnya Tuhan Yesus kan meninggal. Seakan-akan ya kalau udah habis meninggal. Sudah nggak ada harapannya, pupus. Bagaimana? Sumbernya dari situ. Sumbernya sudah nggak ada ya habis, dia nggak bisa lagi. Tapi kita tahu bahwa ketika mereka disadari bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu bukan mati untuk dia mati kan, tapi menebus kematian manusianya. Termasuk kita. Dan dia bangkit bukan untuk dia bangkit aja, tapi untuk kebangkitan hidup baru kita kan, di dalam dia. Sehingga harapan yang tadi seperti hilang itu kan, yang membuat suatu kekecewaan dan tidak bersemangat lagi.
karena sudah tidak mungkin berpikirnya yang diharapkan itu yang dia percaya itu mati. Iya, sekarang dia memiliki satu pengharapan yang berbeda dengan kehidupan yang sangat berbeda, jauh dari pada batasan itu, dengan kemuliaannya yang lebih besar dan kekal lagi sejauh Kristus itu. Betul. Sehingga ya mereka berapi-api ya, kembali ya hatinya ya. Wow, makanya dikatakan hatinya berkobar-kobar. Berkobar-kobar, bersemangat sekali dalam menjalani perjalanan hidupnya, sehingga mereka seharusnya sampai di kota itu, harusnya tinggal di situ, udah malam. Saking semangatnya akan berita itu, dia balik lagi di dalam perjalanannya ke kota yang sebelumnya itu kan, untuk memberitahukan teman-teman yang lainnya. Nah, itulah sebenarnya gambaran daripada kita sekalipun menghadapi ya tantangan ya keterbatasan yang ada, keterbatasan ini. Itu setiap orang beda-beda. Ada tantangannya di bisnis ya kan, ada tantangan di pekerjaan, ada tantangannya mungkin terhalangan di pelayanan. Tapi kalau kita lebih berasahnya dari kunjungan kepada cucu itu kan, yang kita pikir sebentar, tapi lama-lama dia tertunda sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Ya kelihatannya kan tertunda. Kelihatan tertunda, memang tertunda secara faktanya, tapi kita melihat Tuhan jauh lebih besar ya, sehingga kita nggak terbawa hati kita menjadi tidak semangat begitu kan. Dengan situasi dan pandemik ini ya. Kita tetap bisa video conference sama mereka, bahkan lebih sering lagi dan merasakan hubungannya, sekalipun ya satu saat kita bisa ketemu secara fisiknya, tapi nggak bisa dibatasin lagi karena kita melihat kepada Kristusnya. Tapi kalau kita nggak melihat kepada Kristus, kita bisa nyalain. Bisa ingat nggak tuh, kayak Paulus itu kan, dia masuk di penjara. Padahal dia pelayanannya luar biasa kan? Ya, pelayan luar biasa, melayani Tuhan. Dia bisa aja berkata, kenapa Tuhan? Aku sudah melayanimu, tapi masuk di penjara kan? Aku nggak salah lagi, disalahin lagi kan? Betul. Bagaimana saya nggak bisa melayanimu gara-gara saya di penjara? Tapi dia kan nggak begitu. Dia ngelihat dia hidup Tuhan dalam hidup dia itu tidak bisa dibatasi, sehingga sikap hati itu adalah sebagai sesuatu kebenaran yang dia lihat. Sehingga Tuhan bukakan ya jalannya dengan caranya. Pada waktu itu dia tetap bisa menyampaikan berita baik yang ingin disampaikan berbagai gereja, bahkan pada waktu itu, sekalipun secara fisik dia ada di penjara, tetapi tidak bisa membatasi penjara itu membatasi apa yang dia bisa lakukan untuk tetap melayani. Iya, bahkan dia nggak terbawa kepada kesedihan daripada batasan penjara itu, sehingga hatinya tidak menjadi hancur, tapi dia bersukacita, bahkan dia mengalirkan sukacita. Semangatnya nggak hilang. Semangatnya nggak hilang. Demikian juga dengan kita ya. Ya, sebenarnya itu gambaran aja bagaimana Paulus itu manusia biasa, tapi memiliki kuasa kebangkitan dan hidup Tuhan yang diberikan bukan kepada Paulus, kepada setiap pada kita. Amin. Ketika kita melihat dan percaya kepada dia dengan karyanya yang tersebut dan hidup dia di dalam kita, ya kita bisa menjalani hidup ini dengan enak, ringan, dan penuh semangat. Wow, jadi walaupun kita di rumah saja, gitu kan, dibatasi secara jasmani, tetapi itu tidak bisa menghalangi apa yang sudah Tuhan berikan hidupnya di dalam kita, dan kita masih pasti bisa berkarya. Yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan, dan ada kreativitas yang akan timbul dalam hidup kita. Nah, kalau bicara mengenai keterbatasan atau terhalang, itu ya oke lah ya. Tetapi kalau menjadi sesuatu yang kehilangan, nah itu sesuatu yang berbeda loh. Kayaknya gimana ya, kehilangan seorang yang kita kasihi. Nah, dalam pandemi ini mungkin banyak sekali orang yang meninggal karena COVID. Ya kan, dari orang yang kita tidak kenal, yang cuma hanya kita dengar dari berita, dari TV, dari koran, ya kan, sampai kepada mungkin orang yang kita kenal, teman kita, tetangga kita, bahkan orang yang kita kasihi. Itu banyak sekali teman-teman kita ya yang kena COVID, meninggal. Kita nggak menyangka gitu loh. Nah, dengan keadaan seperti itu,
kita itu bisa terbawa loh kesedihannya. Kalau kita ingat bagaimana kita itu dulu dekat, seperti kayak kita punya besan juga ya, meninggal beberapa 2-3 bulan yang lalu. Kita begitu dekat, pergi kemana-mana, makan bareng, kita bisa mengunjungi anak sama-sama. Sekarang tiba-tiba dia sudah kembali ke rumah Bapak. Kalau kita berpikir seperti itu, kita akan bertanya dalam hidup kita gitu, kenapa gitu kan? Kok Tuhan diam aja gitu? Kayaknya udah berkesedihannya itu kepanjangan sekali gitu loh. Nggak ada satu yang namanya untuk mau sukacita itu, kayaknya sumurnya itu kayak tersumbat gitu, udah nggak bisa keluar apa-apa gitu kan. Nah ini pun terjadi kepada salah satu murid atau perempuan yang bernama Maria Magdalena. Waktu itu dia pun mengalami hal yang sama. Dia mempunyai satu kesedihan yang luar biasa waktu tahu bahwa Yesus sudah meninggal. Oke, saya bacakan, ada di dalam Yohanes 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Nah, ini kejadian yang terjadi kepada Maria. Dia dirundung atau hidupnya itu ada di dalam satu realem kesedihan banget. Iya, sebenarnya kalau kita lihat di firman ini, pertanyaannya itu nggak wajar ya, kesannya mengapa kamu menangis. Ya, orang pasti menangis lah ya. Di kuburan. Di kuburan, apalagi hilangan yang begitu cepatnya waktu itu, yang nggak disangka. Betul. Umurnya jauh lebih muda Tuhan Yesus pada waktu itu ya, mungkin ya meninggal dengan diharapkan bisa menjadi satu pengharapan yang begitu besar bagi hidup dia, sehingga ada rasa kasih yang kuat sekali. Betul. Ya kan, sehingga ketika Tuhan Yesus mati, ya datang di kuburan. Betul. Ya, dia nggak bisa kehilangan ya. Ya gitu. Nangis, sama lah kalau orang misalnya kita datang ke rumah duka, ya kan, dia ada mayatnya di situ, karena dia nangis, kita kan nggak menanya dia, kenapa kamu menangis, ya kan? Kamu ngeliat apa? Ya, lumrah aja. Betul. Tapi Tuhan ingin menunjukkan sebenarnya bukan Maria aja, seluruh manusia itu hidupnya ada di realem kematian dan kesedihan. Wow. Ya kan? Ini masalahnya bukan Tuhan Yesus saja secara pribadi mati, udah itu bangkit lagi. Tapi sebenarnya gambaran bahwa Tuhan Yesus menebus seluruh kematian daripada manusia. Wow, itu. Tapi menarik juga waktu kamu bilang bahwa kita semua manusia itu ada di dalam suatu realem kematian. Iya. Dari maka itu kita itu bagaimanapun menemukan kematian akhir dari hidup ini kan. Bagaimanapun namanya realem kematian itu dengan realem pesta beda enggak? Betul, beda banget. Yang satu itu bersedih banget, yang satu itu bersukacita banget. Beda sekali. Kesannya manusia bisa bersukacita. Tapi sebenarnya manusia itu sudah kehilangan sukacitanya Tuhan. Itulah yang hidupnya di dalam realem kematian. Realem kematian, sesukacitanya manusia itu hanya mencari sukacita untuk memenuhi duka cita dia. Tapi manusia itu adalah manusia berdosa dengan kematian, dengan duka citanya segala konsekuensi yang ada, yang nggak bisa dia lepaskan. Itu realem kematian yang saya maksudkan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus itu ingin menyatakan kepada Maria, you itu nggak bisa keluar dari kematian itu, dalam kesedihan itu, tapi saya sudah tebus, saya sudah bangkit. Kamu bisa punya kehidupan dengan sukacita itu. Ketika dia sadar bahwa Yesus bangkit itu, dia sukacita luar biasa tentunya kan. Tapi sebenarnya kebangkitan hidup dia juga, sehingga dia memiliki sukacita di dalam Tuhan itu. Iya, sehingga apapun yang dihadapi, seperti yang kita hadapi, setiap orang yang beda-beda ya, tapi prinsipnya sama, dan kita nggak bisa mewakili perasaan setiap orang ya. Tapi yang kita hadapi terhadap besan kita seperti hilang harapannya. Betul. Kan kita untuk pergi main-main, makan bareng-bareng gitu, karena secara fisik tidak ada. Betul. Tapi Tuhan itu
kalau kita percaya kepada Dia, ya tentunya Dia bisa memenuhi hati kita. Amin. Ya, Amin. yang hilang sepertinya, yang nggak bisa dapat seperti itu dalam satu kehidupan Dia, kekuatan Dia, sehingga kita bisa merasa tetap bersukacita di tengah situasi kondisi apapun juga. Wow, ini suatu firman yang luar biasa sekali. Kita percaya bahwa Yesus itu mati bukan hanya mati sembarangan, tapi Dia mati untuk menebus hidup kita yang mati. Kita orang yang sudah mati, Tuhan Yesus mati untuk menebus itu. Dan Dia bangkit untuk memberikan satu kebangkitan hidupnya Dia. Sehingga di dalam keadaan pandemik ini yang kita tidak tahu kepastiannya apakah akan berakhir secepatnya 1 bulan lagi atau 1 tahun lagi, itu tidak bisa lagi membuat kita itu seperti tadi pepatah bahwa hidup hidup segan mati tak mau. Tidak, tetapi kita sudah bukan lagi hidup di realem kematian, tetapi di realem kehidupan. Kalau di dalam kehidupan itu selalu memberikan satu semangat yang baru, memberikan satu harapan yang baru. Tidak bisa lagi menghalangi apapun juga yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Kita perlu mengingatkan diri kita, kita perlu menyadari bahwa kita sudah memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan yang bisa kita nikmati. Wah, biasanya sih memang ini kita masih ada beberapa poin sih ya, tetapi karena waktu kita harus berhenti sampai di sini. Mungkin kamu bisa summarize? Ya, secara prinsip ya kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati adalah kematian penebusan kita ya. Yes. Tapi Dia sudah hidup dan bangkit dan hidup. Itulah kehidupan kita. Amin. Dengan kehidupan Dia. Saya suka berpikir seperti itu di dalam hidup ini. Sehingga ya situasi kondisi apapun yang saya alami itu rasanya ringan aja karena bukan aku ya, tapi kehidupan Dia yang ada di dalam kita, sehingga kita bisa menjalaninya dengan semangat, ya kan? Karena kemuliaan Dia jauh lebih besar sekalipun tantangannya ada, dan kita juga bisa penuh dengan sukacita, sehingga di mana aja kita berada, kita bisa meradiasikan sukacita Tuhan yang penuh dalam hidup kita. Itulah kehidupan Tuhan, kuasa kebangkitannya. Wow, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, oleh hidup-Mu, hidup yang baru, hidup kebangkitan-Mu yang Kau berikan, membuat kami tidak bisa lagi dibatasi atau dihalangi oleh apapun juga. Baik oleh keadaan pandemi ini, baik dalam keadaan mungkin hal-hal yang menghalangi ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, hidup-Mu, kebangkitan hidup-Mu ada di dalam kami. Sehingga kami bisa melihat masa depan kami yang penuh harapan, sukacita yang begitu melimpah. Dan kami bisa menikmati apa yang sudah Kau sediakan bagi hidup kami. Begitu juga untuk semua jemaat Surabaya City Blessing pun mengalami hal yang sama Tuhan. Hidup kebangkitan-Mu ada pada mereka ya Tuhan. Sehingga mereka menyadari dan bisa menikmati apa yang sudah Kau sediakan, yang sudah Kau lakukan bagi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih.